Di awal film kita diperlihatkan pria yang bernama Jonggo. Terlihat Jonggo berusaha untuk menghampiri rumah korban yang telah terjadi pembantaian satu keluarga karena dirinya mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun sayangnya Jonggo melihat bahwasanya pelakunya merupakan salah satu anggota keluarganya sendiri, sehingga juga melihat pria pelakunya duduk dengan pandangan kosong seolah pelaku tersebut tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Tak lama itu, Jonggo pun berusaha untuk melihat keadaan di dalam rumah tersebut untuk melihat si korbannya. Namun teman Jonggo berkata bahwasanya korban tersebut dibacok oleh anaknya sendiri sehingga lukanya mencapai 20 tusukan hingga terseret-seret. Namun Jonggo merasa aneh kepada pelakunya bahwasanya badan pelakunya terlihat sangat aneh karena semua badannya terlihat sangat melepuh. Setelah itu, Jonggo dan temannya pun berusaha untuk menghampiri lokasi yang ada di sebelahnya untuk mengetahui penyebab pembunuhan tersebut. Namun Jonggo merasa aneh karena dirinya melihat keringkilan buah yang berbentuk tengkorak. Namun sayangnya dirinya pun dipanggil oleh temannya sehingga Jonggo pun menyaksikan bahwa dirinya melihat di rumah tersebut terdapat tempat untuk persugihan. Kemudian terlihat pria desa telah mendapatkan buruan di hutannya yang berupa seekor rusa. Namun sayangnya dirinya terjatuh sehingga dirinya pun pingsan. Tak lama kemudian dirinya pun telah sadarkan diri. Namun sayangnya dirinya melihat seorang pria misterius yang hanya menggunakan popok. Namun tiba-tiba pria tersebut pun mencurigai bahwasanya ada seseorang yang melihatnya. Oke, sebut aja pria ini yang bernama Benje. Terlihat Benje pun berusaha untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba Benje ketahuan oleh pria tua tersebut sehingga Benje pun melihat mata pria tersebut dengan mata yang menyala. Selanjutnya terlihat Jonggo dan temannya yang bernama Songbok masih berada di kantor polisinya sehingga Songbok berkata bahwasanya kejadian pembunuhan tersebut dapat terjadi setelah bermunculnya keberadaan warga Jepang yang ada di desanya, sehingga dirinya pun mencurigai pria Jepang tersebut. Walaupun Jonggo tidak merasa percaya dengan perkataan Songbok, namun tiba-tiba lampu kantor polisi tersebut mati sehingga Songbok pun berusaha untuk mencari lampu cadangan. Namun tak lama itu Jonggo pun melihat seorang wanita yang tidak pakai busana di hadapan pintu kantornya sehingga mereka berdua pun merasa ketakutan. Namun karena penasaran, Jonggo pun berusaha menghampiri pintu tersebut. Namun sayangnya dirinya pun tidak melihat apapun saat dirinya berada di luar kantor tersebut. Namun tak lama kemudian Jonggo pun hanya sekedar mimpi sehingga ibu mertua yang melihatnya pun merasa aneh kepada Jonggo. Lalu Jonggo pun melihat istrinya seolah istrinya itu ngajak enak-enak sehingga Jonggo pun menghajar istrinya di dalam mobil tersebut sehingga istri Jonggo pun merasa kepuasan. Namun tiba-tiba anak Jonggo yang bernama Yojin dirinya melihat ayahnya itu telah enak-enak sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa kaget sehingga dirinya pun berusaha untuk menyuruh anaknya untuk bergas pergi. Lalu terlihat Yojin pun berusaha untuk memainkan mainan yang berupa seruling sehingga Jonggo yang mendengarnya pun merasa senang. Singkat cerita, terlihat Jonggo pun berusaha untuk menghampiri TKP yang telah terjadi kebakaran di wilayah tersebut. Namun dirinya melihat seseorang yang telah terkena makhluk halus sehingga Jonggo pun mendapatkan serangan dari pria tersebut. Namun sayangnya pria tersebut terus menyerang Jonggo sehingga dirinya pun mendapatkan gigitan. Setelah itu Jonggo pun melihat alat pengikat rambut yang ada di dekat pintu kantornya sehingga dirinya menyimpulkan bahwa wanita misterius yang ada di sini tadi itu merupakan menantu satu keluarganya yang rumahnya telah terbakar karena perempuan tersebut selalu menampakkan diri sehingga Songbok yang mendengarnya pun merasa kaget. Lalu terlihat di desa Gokson terjadi kembali seorang wanita yang telah bunuh diri dengan cara gantung diri sehingga Jonggo pun melihat foto hasil otopsi wanita tersebut. Namun pria itu berkata bahwa wanita yang telah bunuh diri tersebut merupakan tersangka utama dalam pembunuhan satu keluarga. Namun tak lama itu Jonggo pun dipanggil oleh temannya sehingga dirinya pun berusaha untuk membantu temannya untuk mendapatkan barang bukti di dalam rumah tersebut. Kemudian terlihat Benji yang memberitahu Jonggo bahwasanya wanita yang telah dilihat oleh Jonggo saat berada di kantor polisi merupakan korban yang telah dianiaya oleh pria asal Jepang yang baru tinggal di desa tersebut. Bahwasanya pria tua tersebut telah mengajak enak-enak untuk kepuasan dirinya sendiri hingga wanita tersebut pun dianiaya. Karena Benja mengetahui bahwasanya wanita misterius tersebut merupakan pemilik rumah yang rumahnya telah terbakar, sehingga dirinya menganggap bahwa wanita tersebut telah depresi sehingga wanita tersebut selalu berkeliaran tanpa busana. Karena istri Benja selalu melihat wanita misterius tersebut hingga terlihat tubuh wanita tersebut terdapat banyak nanah sehingga wanita tersebut akan menikam jika dirinya melihat orang yang tidak dikenal. Lalu terlihat Jonggo dan Songbok pun melakukan penjagaan di rumah pembunuhan tersebut sambil dirinya menceritakan omongan yang telah dibicarakan oleh Benji kepada Songbok. Walaupun seolah Songbok tidak mempercayai perkataan Jonggo dan mengira bahwa itu hanya omong kosong. Namun tak lama itu kita diperlihatkan pemilik rumah yang telah terbakar yang bernama Moyung. Terlihat mereka berdua melihat Moyung yang terus melemparkan sebuah batu kerikil ke hadapan mereka berdua sehingga Jonggo pun berusaha untuk mengusirnya. Lalu Jonggo pun menyuruh supaya Songbok mengunjungi dermatologis yang ada di desanya untuk menemukan rekan medis yang telah menangani pasien wanita yang melempari batu kerikil tersebut. Karena hal tersebut supaya dirinya dapat petunjuk untuk mendapatkan bukti, sehingga Songbok pun bergas pergi. Namun sayangnya Moyung terus melemparkan batu ke hadapan Jonggo, sehingga dirinya pun berusaha untuk menghindarinya walaupun Moyung semakin mendekat, sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa kesal.
Sedikit informasi bahwa Jonggo menganggap bahwa Moyung telah depresi, lalu Moyung pun berkata bahwasannya Anjuna telah membunuh keluarganya sendiri, sehingga Moyung pun menerobos garis polisi tersebut untuk menghampiri rumah pembunuhan tersebut karena dirinya akan memperlihatkan sesuatu kepada Jonggo. Lalu Moyung pun memberitahu Jonggo bahwasannya korban tersebut mati dengan tragis karena pelakunya menganiaya hingga korban tersebut terbunuh karena Moyung melihat kejadian tersebut secara langsung, dan dirinya pun berkata bahwasannya pria asal Jepang tersebut merupakan iblis yang selalu menghisap darah korban supaya pria Jepang tersebut dapat membunuhnya, sehingga Jonggo yang mendengarnya pun merasa kaget karena dirinya pernah bertemu dengan pria asal Jepang tersebut. Sehingga Moyung pun memberi pesan supaya Jonggo berhati-hati karena jika Jonggo selalu melihat pria tersebut maka Jonggo akan diincar karena pria Jepang tersebut selalu menghisap darahnya supaya pria tersebut dapat membunuhnya dengan kekuatan goib. Tanpa lama-lama Jonggo pun berusaha untuk menyuruh Songbok untuk segera datang ke tempat dirinya berada karena dirinya menemukan Moyung sebagai saksi mata. Namun setelah bertemu dirinya pun berusaha untuk menghampiri Moyung kembali. Namun sayangnya Jonggo tidak melihat siapapun sehingga Jonggo pun merasa kaget karena wanita tersebut telah menghilang. Namun tak lama itu Jonggo pun melihat seorang pria yang sedang memakan daging manusia, sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa kaget karena pria tersebut akan menghampiri dirinya. Sehingga Jonggo pun berusaha untuk melarikan diri dari kejaran pria iblis tersebut karena seolah pria tersebut akan memakan dirinya. Namun sayangnya ternyata itu sekedar mimpi, sehingga Jonggo pun memberitahu istrinya bahwasanya dirinya selalu mimpi buruk. Namun tak lama kemudian Jonggo pun melihat bahwasanya anaknya telah sakit. Tak berselang lama Jonggo pun mendengarkan suara yang ada di atap rumahnya. Setelah itu Jonggo pun berusaha untuk menghampiri kantornya walaupun dirinya jarang masuk karena anaknya telah sakit. Selanjutnya terlihat Benji pun berusaha memberitahu polisinya bahwa setelah dirinya berburu di hutan, dirinya mengaku bahwa dirinya melihat sosok manusia dengan mata menyala saat dirinya berada di hutan, hingga dirinya mendapatkan luka yang ada di kepalanya hingga dirinya mendapatkan jahitan sebanyak 22 jarum, walaupun seolah polisi tersebut tidak mempercayainya. Sehingga Benji pun berusaha untuk menjelaskan bahwasanya pria tersebut hanya memakai sebuah popok tanpa memakai pakaian, dan pria tersebut berjalan merangkak hingga tubuhnya dipenuhi oleh darah dengan mata yang memerah yang melihat ke arah Benji, sehingga Benji pun merasa trauma karena dirinya merasa ketakutan. Tak lama kemudian mereka pun telah sampai di hutannya karena hal tersebut untuk mencari sosok pria misterius yang telah dibicarakan oleh Benji karena mereka akan mengungkapkan sosok pria tersebut. Tak lama itu Benji pun menunjukkan bahwasanya rusa hasil buruannya telah dimakan oleh pria misterius tersebut. Sehingga Jonggo pun mempercayai perkataannya bahwasanya pria misterius tersebut sama seperti yang telah dimimpikan oleh Jonggo. Namun tiba-tiba ada suara petir yang terus menyambar sehingga Benji pun bergas untuk pergi kembali karena hujan begitu deras walaupun dirinya dihadang oleh polisi supaya Benji dapat menunjukkan jalan untuk mencari pria tersebut. Namun sayangnya Benji merasa dirinya ingin pergi karena dirinya merasa ketakutan sehingga Benji pun terjatuh dari gunung tersebut sehingga Songbok yang melihatnya pun berusaha untuk menghampiri Benji. Namun sayangnya Benji berkata bahwa dirinya akan mengancam bahwa dirinya akan membunuh Jonggo dan Songbok. Namun sayangnya Benji terkena sambaran petir sehingga mereka berdua yang melihatnya pun merasa ketakutan terhadap Benji. Setelah itu ibunya pun merasa sedih karena Benji telah tersambar petir. Namun ibunya beruntung bahwasanya Benji masih bertahan hidup. Namun tiba-tiba rekan polisi memberitahu Jonggo untuk menghampiri pasien yang telah menjadi pelakunya supaya Jonggo dapat bergas pergi ke ruangan UGD. Tak berselang lama Jonggo pun menyaksikan bahwasanya pelaku tersebut terus berkejang-kejang seolah pria tersebut telah terkena santet karena pria tersebut terus mengeluarkan segumpalan darah yang ada di mulutnya sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa kaget. Selanjutnya terlihat Jonggo pun melihat anak putrinya telah merintih kesakitan seolah putrinya telah kesurupan sehingga Jonggo pun berusaha untuk menenangkannya karena anaknya mengira seolah ada yang mengetuk pintu kamarnya sehingga dirinya pun merasa ketakutan. Namun Yojin berkata bahwa ada seorang ajuma ataupun iblis yang akan masuk ke dalam rumahnya. Sedikit informasi bahwa Yojin telah terkena santet. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Jonggo merasa aneh terhadap anaknya karena anaknya memakan ikan yang begitu banyak sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa aneh terhadap perubahan sikap anaknya karena Yojin dulunya tidak pernah menyukai ikan. Selanjutnya kita diperlihatkan pria yang bernama Isam. Terlihat Isam berkata bahwa dirinya bisa berbahasa Jepang sehingga mereka bertiga bergegas untuk menyelidiki kasus tersebut karena mereka akan menghampiri hutannya untuk menyelidiki rumah yang didiami oleh pria tua Jepang tersebut. Namun sayangnya di rumah gubuk tersebut tidak ada siapapun sehingga mereka pun berusaha untuk menggeledah rumah tersebut karena hal tersebut untuk mencari barang bukti. Namun tak lama itu Jonggo pun melihat ruangan yang berupa untuk ritual sehingga dirinya berusaha untuk membukakan pintu tersebut. Namun saat berada di dalam ruangan tersebut Jonggo pun tidak menyadari bahwasanya ruangan tersebut merupakan tempat ritual untuk membunuh orang tanpa menyentuh.
Namun di sisi lain terlihat sombong melihat di ruangan tersebut terdapat banyak sekumpulan foto karena dirinya tidak mengetahui bahwasanya pria tua asal Jepang tersebut merupakan seorang dukun. Namun di sisi lain terlihat anjing tersebut menggigit Isam sehingga Jonggo pun berusaha untuk membantunya karena anjing tersebut terus menggonggong walaupun anjing tersebut dalam keadaan terikat. Namun sayangnya ikatan anjing tersebut terlepas sehingga Jonggo pun berusaha untuk menghadang anjing tersebut. Namun tak lama itu Jonggo pun melihat pemilik rumahnya yang merupakan pria tua asal Jepang tersebut. Oke, kita sebut aja yang bernama Gengi. Terlihat mereka yang melihatnya pun berusaha untuk meminta maaf kepada Gengi sehingga mereka pun bergas untuk kembali pulang. Namun saat di dalam mobil, Songpo pun berkata bahwa Gengi telah mengkoleksi semua foto orang yang telah disantet sehingga dirinya mengira bahwasanya Gengi merupakan pelakunya karena dirinya mengetahui bahwasanya Gengi merupakan seorang dukun santet sehingga dirinya memperlihatkan sepatu milik Yojin kepada Jonggo. Tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk menghampiri anaknya karena dirinya merasa khawatir. Tak lama itu Jonggo pun berusaha untuk memperlihatkan sepatunya kepada anaknya karena Jonggo mengira bahwasanya anaknya telah menghampiri rumah milik Gengi karena Jonggo tidak mengetahui bahwasanya anaknya telah terkena santet walaupun anaknya tidak mengetahui bahwasanya sepatu tersebut adalah miliknya. Namun Jonggo pun berusaha untuk menanyakan apakah anaknya pernah bertemu dengan Gengi, namun sayangnya anaknya tidak menjawabnya sehingga anaknya pun merasa marah kepada Jonggo. Setelah itu Jonggo pun berusaha untuk memeriksa buku milik putrinya yang mendapatkan gambaran yang begitu aneh, namun tak lama itu dirinya pun melihat luka putrinya yang berada di pahanya. Namun sayangnya anaknya terbangun sehingga Yojin pun merasa marah karena ayahnya telah menyingkap roknya anaknya sendiri karena Yojin berpikir ayahnya telah mencabuli sehingga dirinya pun merasa marah kepada ayahnya. Tak berselang lama ibu mertua pun memberitahu Jonggo bahwasanya dirinya telah mencari dukun karena rumah Jonggo telah dihuni oleh para hantu sehingga hantu tersebut masuk ke dalam tubuh anaknya Jonggo. Tanpa lama-lama Jonggo dan Isam pun berusaha untuk menghampiri rumah Gengi karena dirinya mencurigai pria tua asal Jepang tersebut sehingga Jonggo pun berusaha untuk menggeledah rumahnya. Namun sayangnya di ruangan tersebut tidak terdapat banyak potretan sekumpulan orang lain sehingga Jonggo pun mencurigai bahwasanya Gengi telah menyembunyikan potretan para korban tersebut dan Jonggo pun berkata supaya Isam menanyakan barang-barang berupa foto yang telah disembunyikan oleh Gengi. Sedikit informasi bahwa Isam ahli berbahasa Jepang sehingga Isam pun berusaha untuk berinteraksi dengan Gengi yang berasal dari Jepang. Namun sayangnya Gengi berkata bahwasanya foto yang telah dilihat oleh Jonggo telah dibakar sehingga tidak ada satupun foto yang tersisa di ruangan tersebut. Lalu Isam pun berusaha untuk menanyakan apa alasan Gengi pindah ke wilayah desa tersebut. Gengi pun menjawab bahwa dirinya hanya sekedar ingin jalan-jalan sehingga Jonggo yang mendengarnya pun merasa tidak percaya dengan perkataan Gengi. Karena Jonggo sebelumnya melihat banyak sekumpulan foto yang ada di rumah milik pria tua tersebut sehingga Jonggo mengira bahwasanya Gengi telah menyantet anaknya. Lalu Jonggo pun berkata supaya Gengi menghentikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Gengi dan Jonggo pun berkata supaya Gengi meninggalkan tempat yang telah didiami oleh Gengi supaya desa tersebut hidup tentram. Namun karena Jonggo merasa kesal kepada Gengi sehingga dirinya pun berusaha untuk menghancurkan tempat kediaman Gengi karena Jonggo berniat untuk menghancurkan ruangan yang mengira itu tempat untuk bersemedi. Namun tiba-tiba anjing hitam milik Gengi terlepas sehingga anjing tersebut menyerang Jonggo. Namun ternyata Jonggo berhasil membunuh anjing tersebut sehingga Isam yang melihatnya pun merasa kaget. Lalu Jonggo pun berkata bahwa dirinya memberi waktu 3 hari supaya Gengi bergas pergi dari desa tersebut karena jika Gengi tidak bergas pergi maka Jonggo pun akan membunuhnya seperti anjing milik Gengi. Singkat cerita, terlihat Yojin telah membunuh saudaranya sendiri sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa kaget karena anaknya melakukan pembunuhan dengan sebuah gunting. Tak berselang lama polisi pun berhamburan sehingga Songpo pun berusaha untuk menghampiri tempat kejadian tersebut karena Songpo tidak menyangka bahwasanya anak Jonggo telah melakukan pembunuhan. Kemudian kita diperlihatkan seorang dukun yang bernama Gong. Terlihat Gong berusaha untuk menghampiri tempat kediaman Yojin karena dirinya berniat untuk mengobati Yojin yang telah terkena santet. Lalu Gong pun berusaha untuk mencari benda yang berkaitan dengan makhluk halus sehingga dirinya menemukan sebuah gentong yang mencurigakan. Tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk memecahkan gentong tersebut dan ternyata gentong tersebut merupakan sebuah hewan yang telah mati sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa kaget. Tak lama kemudian Gong pun berusaha untuk melakukan ritualnya supaya dirinya dapat mengusir makhluk halus yang telah masuk ke dalam tubuh milik Yojin. Namun tak berselang lama Yojin pun terlihat sangat tersiksa dengan ritual tersebut sehingga Yojin pun terus merintih seolah dirinya merasa kesal dengan ritual yang telah dilakukan oleh Gong. Namun sayangnya Gong tidak mempedulikan rintihan Yojin sehingga Gong pun terus melakukan ritualnya supaya dirinya dapat mengobatinya. Setelah itu Gong pun berkata bahwasanya malam nanti dirinya akan memusnahkan hantu yang menguasai badannya Yojin sehingga Jonggo pun harus membayar tarifnya dengan harga 10 juta karena dirinya tidak sembarangan untuk melakukan ritualnya walaupun ritual tersebut sangatlah berbahaya. Lalu Gong pun berkata supaya Jonggo tidak mengganggunya saat dirinya melakukan upacara ritual tersebut dan Gong pun memberitahu Jonggo bahwasanya Gengi bukanlah manusia melainkan dirinya mengira bahwasanya itu merupakan hantu yang memakan banyak korban sehingga Gong pun mengira bahwasanya Gengi
Yenggi telah menyantet anaknya Jonggo ataupun Yojin. Singkat cerita, terlihat Gong pun berusaha untuk melakukan ritualnya untuk mengusir roh makhluk halus yang berada di tubuh milik Yojin sambil diiringi dengan sebuah musik, sehingga Yojin pun merasa tubuh dirinya tersiksa. Karena di sisi lain terlihat Yenggi ataupun pria tua Jepang tersebut sedang melakukan ritualnya, sehingga kedua dukun tersebut melakukan ritualnya secara bersamaan, sehingga kedua dukun tersebut saling beradu kekuatan. Namun sayangnya terlihat Yojin pun merasa dirinya tersiksa karena kedua dukun tersebut telah menyerang tubuh Yojin yang mengakibatkan dirinya kejang-kejang. Lalu terlihat Gong pun melakukan penusukan kepada kayu tersebut, sehingga Yojin pun merasa kesakitan karena dirinya telah terkena santet. Namun di sisi lain terlihat dukun Yenggi telah terkalahkan oleh Gong, sehingga dirinya pun merasa kesakitan dengan ritual yang telah dilakukan oleh Gong. Karena Gong terus melakukan penusukan kepada kayu tersebut, dan hal tersebut dapat menyebabkan Yenggi ataupun Yojin merasa kesakitan. Namun tak berselang lama, Jonggo pun melihat kondisi anaknya semakin menderita kesakitan, sehingga dirinya pun merasa tidak tega untuk melihat anaknya, dan dirinya pun berusaha untuk menghentikan ritual yang telah dilakukan oleh Gong, sehingga dirinya pun berusaha untuk membubarkannya. Tak lama itu, Jonggo pun berusaha untuk membawa anaknya ke rumah sakit karena dirinya merasa khawatir dengan keadaan anaknya yang begitu mengenaskan. Karena setelah Yojin terkena santet, dirinya seolah telah berubah. Lalu terlihat Jonggo pun berkata bahwasanya Isam harus ikut dengan Jonggo untuk memastikan apakah Yenggi merupakan hantu ataupun manusia, karena Jonggo harus melihatnya secara langsung. Tak berselang lama, dirinya pun berusaha untuk menemui warganya yang ada di desanya, karena dirinya berusaha untuk mengajak temannya untuk menyerang Yenggi ataupun dukun pria Jepang tersebut. Tanpa lama-lama, mereka pun berusaha untuk menyiapkan senjatanya untuk menyerang rumah Yenggi. Setelah sampai, mereka pun berusaha untuk mencari keberadaan Yenggi. Namun sayangnya mereka pun melihat salah satu warga yang telah terinfeksi layaknya seperti zombie, sehingga mereka pun berusaha untuk memukulnya karena dirinya merasa ketakutan. Namun tak berselang lama, pria tersebut pun menggigit Isam, sehingga mereka pun berusaha untuk membantu Isam dari gigitan pria tersebut. Namun lagi-lagi Jonggo pun terkena serangan pria tersebut, sehingga dirinya pun merasa ketakutan, karena walaupun pria tersebut telah terkena benda tajam, pria tersebut pun tetap kuat, sehingga Jonggo yang melihatnya pun merasa kaget karena pria tersebut dapat memotong benda yang begitu keras. Sehingga Jonggo pun terus ketakutan dengan pria yang telah terinfeksi tersebut. Namun tak berselang lama, pria tersebut pun mengalami kejang-kejang, sehingga pria tersebut pun mengalami pingsan. Setelah itu Jonggo pun melihat keberadaan Yenggi, sehingga dirinya dan warganya berusaha untuk mengejarnya walaupun Yenggi terus masuk ke dalam hutan. Namun sayangnya jalan tersebut buntung, sehingga Yenggi pun berniat untuk bersembunyi. Tak lama itu Jonggo pun tidak dapat menemukan keberadaan Yenggi, sehingga dirinya pun tetap berusaha untuk mencarinya di atas tebing tersebut, karena dirinya harus menangkap pelakunya yang telah menyantet anaknya. Namun mereka tidak menyadari bahwasanya Yenggi berada di bawah tebing tersebut. Namun sayangnya Yenggi seolah menyesali perbuatan yang telah diperbuat oleh dirinya, sehingga dirinya pun merasa sedih. Namun tiba-tiba Yenggi mengira bahwasanya dirinya melihat keberadaan Gong, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengejarnya. Di sisi lain terlihat Jonggo dan temannya pun berniat untuk kembali pulang menggunakan mobilnya. Namun sayangnya ada sebuah benda yang menimpa mobilnya, sehingga Jonggo pun berusaha untuk melihatnya, dan ternyata itu merupakan Yenggi yang telah terjatuh dari tebingnya, sehingga Jonggo dan temannya pun berniat untuk melemparkan Yenggi ke dalam jurang tersebut. Setelah itu Jonggo pun berusaha untuk melihat keadaan putrinya, namun beruntungnya Jonggo pun melihat anaknya itu semakin membaik, sehingga dirinya pun dapat berpelukan, karena Jonggo pun mengira bahwasanya anaknya telah sembuh. Di sisi lain terlihat saat Gong akan memasuki rumahnya, dirinya malah mengeluarkan darah yang berasal dari mulut dan hidungnya, dan ternyata dirinya pun menemukan Moyung yang menganggap bahwa Moyung telah mati, sehingga Gong pun terus muntah darah saat dirinya melihat keberadaan wanita tersebut. Tanpa pikir panjang, Gong pun berusaha untuk bergas pergi, namun karena ketakutan Gong pun berusaha untuk melakukan ritualnya untuk melakukan perlindungan. Setelah itu terlihat Gong saat dirinya mengendarai mobil, dirinya malah mendapatkan sebuah telur yang melempari ke hadapan kaca mobil tersebut, sehingga dirinya pun merasa ketakutan. Di sisi lain, saat Jonggo berada di rumah milik Gong, dirinya mendapatkan telepon dari Gong bahwasanya Yojin telah hilang, sehingga Gong pun menyuruh supaya Jonggo bergas kembali ke rumahnya untuk mencari anaknya. Karena Gong baru menyadari bahwasanya pelaku yang telah menyantet Yojin bukanlah Yenggi ataupun pria tua asal Jepang tersebut, sehingga dirinya pun merasa bersalah karena dirinya mengira bahwasanya pelakunya merupakan Moyung. Sehingga Jonggo pun mengetahui wanita tersebut karena sebelumnya dirinya pernah melihat keberadaan wanita tersebut. Setelah sampai di rumah, Jonggo pun merasa kaget karena anaknya sudah menghilang, sehingga dirinya pun berusaha untuk mencarinya. Lalu terlihat Isam pun berusaha untuk menghampiri kembali rumah milik Yenggi. Namun tak berselang lama, dirinya pun menemukan seorang pria tersebut, karena dirinya tidak mengetahui bahwasanya pria tersebut merupakan seorang iblis. Karena pria tersebut merupakan orang yang telah menyantet Yojin, sehingga dirinya pun terus tertawa karena dirinya bukanlah arwah, karena dirinya mempunyai tulang dan daging, sehingga Isam yang melihatnya pun merasa kaget. Tak lama itu pria tersebut pun melakukan
melakukan pemotretan terhadap Isam karena Isam tidak menyadari bahwasanya iblis tersebut akan menjadikan dirinya sebagai tumbal. Di sisi lain terlihat Jonggo pun melihat keberadaan Moyung sehingga dirinya pun berusaha untuk menanyakan keberadaan anaknya, sehingga Moyung pun berkata bahwasanya anak Jonggo telah kembali ke rumahnya. Namun sayangnya Moyung melarang Jonggo untuk tidak bergas kembali ke rumahnya karena jika Jonggo kembali ke rumahnya maka dirinya akan mati bersama keluarganya karena semua hantu tersebut telah kembali memasuki tubuh Yojin. Namun tak lama itu Jonggo pun mendapatkan telepon dari Gong bahwasanya Gong berusaha untuk mempengaruhi Jonggo supaya Jonggo dapat kembali ke rumahnya untuk menemui putrinya. Namun Moyung pun berkata supaya Jonggo tidak percaya terhadap perkataan Gong karena Gong merupakan satu komplotan dukun yang telah menyantet Yojin. Lalu Moyung pun berkata bahwasanya Jonggo telah mencurigai Yinggi sehingga Yinggi pun terbunuh. Sehingga Jonggo pun berkata bahwasanya dirinya terpaksa karena hal tersebut demi kebaikan putrinya. Namun tiba-tiba Moyung pun memegang tangan milik Jonggo karena dirinya berusaha untuk menghadangnya supaya Jonggo tidak menghampiri anaknya. Namun sayangnya Jonggo melanggar perkataan Moyung sehingga dirinya pun bergas pergi untuk menemui anaknya. Setelah sampai di rumah, Jonggo pun merasa kaget karena dirinya melihat istrinya telah terbunuh oleh anaknya sendiri, sehingga dirinya pun merasa sedih karena pembunuhan tersebut dilakukan oleh anaknya sendiri, sehingga Jonggo pun akan terbunuh oleh anaknya sendiri karena roh anaknya telah dikuasai oleh iblis. Oke, dan film ini pun selesai.